Oke guys, hari ini kita berkunjung ke lahan Edu Farm dari Corteva. Kita akan lihat tanaman-tanaman yang sudah diberikan perlakuan oleh produk-produk Corteva. Seperti contoh produk andalan dari Corteva saat ini fungisida, yaitu Jorvec, untuk mencegah busuk basah, busuk daun atau becek atau malotup pada tanaman kentang dan juga tomat. Nah, ini kita lihat, ini tanaman kol. Nah, kita ambil video dari sini ya, dari sebelah sini. Kol, kentang, cabai merah, dan tomat. Ini tanaman kolnya. Ini pelangnya sudah tidak ada lagi, jadi mungkin ini perbandingannya mungkin ya, yang sebelah kiri sama yang kanan mana. Saya tidak tahu. Ini mungkin yang dipakai Endur, Tenano, dan yang paling ujung sana mungkin yang pakai produk lain. Kita lihat ke kentangnya. Ini kentang, saya rasa ini yang memakai Jorvec 2 kali. Nah, ini betul ya. Ini Jorvec dipakai di umur 25 dan 30. Nah, ini dia. Kentang varietas granola. Ini yang sudah memakai Jorvec. Dan ini yang memakai produk lain. Nampak perbedaan yang sangat jelas. Kita lihat, ini sudah, ini masih ada daunnya, masih hijau. Ini sudah gosong semua ya. Kita lihat apa yang dipakai di sini ya. Sama jenisnya, penanamannya juga sama, dan aplikasinya sesuai dengan kebiasaan petani. Kesimpulannya, nampak perbedaan tanaman kentang yang menggunakan fungisida Jorvec di usia 25 dan 30 hari, dan ini dengan yang biasa dipakai petani di sini. Ini lokasinya di Kecamatan Merek. Ini tanaman cabai merah. Cabai merah. Nah, ini dia. Ini perbandingan biaya penggunaan produk lain dan juga program penyemprotan Corteva. Kalau yang saya lihat di sini, di umur 3 minggu, ini 3 minggu sudah masuk Endur dan Lanet. Umur 4 minggu Endur Lanet, 5 minggu Endur Lanet, dan umur 70 hari, 77, 84 tetap Endur Lanet ya. Nah, ini dia tanaman cabai TM. Apa jenis ini ya, saya kurang tahu. Jadi pemakaian Endur di tanaman cabai itu, kalau mulai melihat ini, pemakaiannya 6 kali satu musim. 3 4 5 70, berarti 10 ya. 10 minggu, 10 11 12 minggu pemakaian Endur dan Lanet. Endur, kalau kita lihat secara kasat mata,
Oh ya, kegunaan endur di tanaman cabai itu adalah sebagai pembasmi ulat pada tanaman, pada daun, ulat di daun, kemudian penggerek buah atau ulat di buahnya, dan juga membasmi trips. Trips itu yang sering di pucuk daun muda. Jadi salah satu hama yang menyebabkan keriting pada cabai yaitu trips. Jadi dengan adanya endur pada usia sebelum pembungaan mencegah terjadinya keriting. Dan juga setelah proses pembungaan ini biasanya tripsnya akan lari ke bunga. Ini karena aplikasinya sudah selesai, kita mau lihat dulu ya, apakah tetap masih ada apanya, tripsnya. Trips ya, ini sejauh yang saya lihat belum ada ya. Kita tengok aja dulu yang sini ya. Kalau secara kasat mata ini memang dia tampaknya tidak ada keriting ya di tanaman cabai merahnya. Kalau ini juga hampir tidak ada, tapi adalah sedikit, tapi mungkin nggak terlalu apa ya keritingnya. Nah, ini juga, ini produk lain yang biasa dipakai petani di sini ya. Kalau kita lihat hampir dari jauh sekilas hampir sama ya penggunaan endur dengan produk lain, tapi mungkin ini lebih ke pembungaan ya. Kalau di pembungaan kita lihat ini, jadi ini sebagian saya lihat, bukan sebagian ya, kebanyakan bunganya ini sudah diserang trips. Ini biasanya ciri-ciri bunga yang diserang trips itu dia bunganya, oh ini ada keriting ya, bunganya dia bintik-bintik coklat, artinya itu baru bekas diserang trips, disedot. Cairan yang ada pada bunga itu diserap oleh trips, jadi dia jadi coklat kusam gitu, tidak putih lagi. Dan biasanya sekalipun berhasil, sekalipun jadi buah cabai yang sudah diserang trips itu biasanya jadi keriting, bukan keriting, bengkok ya, bengkok kayak gini, tidak mulus lurus lagi ya. Nah, jadi salah satu trips ini bisa menjadi penyebab rontok bunga, salah satu ya. Salah duanya bisa karena kurang unsur hara kalsium dan juga kalium. Nah, kalau yang saya lihat di sini ada sebagian karena tripsnya, ada juga mungkin karena kurang kalsiumnya. Nah, ini adalah contoh yang bunganya yang rusak karena serangan trips. Nah, ini dia dulunya putih, kemudian dia berbintik-bintik coklat bekas dari disedot atau diserang atau dihisap oleh hama trips ya. Ini tunggu ya. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya, cukup jelas. Nah, kalau yang ini dia saya lihat tidak terlalu banyak sejauh pengamatan saya ya. Nah, ini bunga-bunga yang sudah jadi ya, bukan rontok ya, ini udah jadi, ini ya, udah jadi buah ya. Ini tertarik ya. Oke, itu mungkin perbedaan dari tanaman yang menggunakan endur dan produk lain. Kita kembali ke tanaman kentang. Kalau kentang dia Jorvec, fungisida andalan dari Corteva, Jorvec. Jorvec ini gunanya adalah sebenarnya mencegah terjadinya busuk daun, busuk batang, Phytophthora infestan, atau kalau bahasa di sini lodoh, atau bisa juga katanya busuk daun atau becek daun, atau orang kalau di dairy atau di Humbahas katanya malutup ya. Ini kita lihat, ini yang menggunakan Zorvec fungisidanya, dan ini yang menggunakan produk lainnya. Oh ya, kita lihat dulu ini jenis apa tanamannya. Ini TM Marvel, ditanam 11 Oktober 2022.
aplikasi Jorvik di sini 4 kali di umur 30, 37, 44 dan 58. Dan ini ya Jorvik, bentuk kemasan Jorvik. Ini kita lihat di tanaman yang sebelah yang menjadi perbandingan. Ini sama jenisnya, TM Marvel juga, dan aplikasinya adalah sesuai kebiasaan petani, yaitu apa yang biasa dipakai petani di sini. Kalau kita lihat ini 2 bedeng terakhir ini hancur ya, sudah hancur lebur. Kalau ini masih belum terlalu ya, masih ada yang mau diharapkan, masih ada yang mau dipanen ya. Kita mau melihat busuk daunnya, busuk daun, busuk batang, busuk basah ya. Kita lihat sekilas, mungkin ini mungkin teman-teman bisa sendiri menilai ya, ini dan ini ya. Teman-teman sendiri yang menilai bagaimana perbedaan antara tomat yang dikasih fungisida, diaplikasikan fungisida Jorvik, dan yang tidak menggunakan. Nah, ini yang tidak menggunakan Jorvik, dan ini yang menggunakan Jorvik sesuai dengan anjuran yang disarankan perusahaan ya. Ini karena sudah habis talinya, kurang tinggi, jadi akhirnya tomatnya kembali turun ya ke bawah, berbuah lagi ya. Ya. Oh, ini roboh ya, kena angin mungkin. Jadi Jorvik ini sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, lebih bagus untuk mencegah, fase pencegahan. Jangan sampai tanaman tomat kita itu sudah terkena busuk basah, busuk daun, baru kita kasih Jorvik. Jadi itu kurang bagus sebenarnya. Tapi bisa aja kalau misalnya sudah terjadi, kita kasih Jorvik, biasanya langsung kering, daunnya itu langsung kering. Nah, dan dengan diberi Jorvik di usia muda, tanaman tomat kita sudah dilindungi, dan pucuk-pucuk muda atau tunas-tunas muda yang akan tumbuh juga tetap dilindungi oleh fungisida Jorvik. Oke teman-teman, sekian dulu vlog saya hari ini, kunjungan ke lahan Edufarm Corteva. Lokasinya di Kecamatan Merek. Sampai ketemu di video selanjutnya.